Pada tahun 2012, Mark Zuckerberg, pendiri dari CEO Facebook, mengambil pinjaman di bank sebesar 6 juta US dollar atau 97,5 miliar dengan tenor 30 tahun untuk membeli rumah di California, Amerika Serikat. Saat itu, ia berusia 28 tahun dan menduduki peringkat 40 orang terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan sebesar 15,6 miliar US dollar atau 257 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, dengan uang sebanyak itu, mengapa Mark harus meminjam? Jika mau, dia bisa dengan mudah membeli ratusan rumah itu secara tunai, bukan? Jawabannya singkat dan sederhana. Karena itu lebih menguntungkan. Bagi banyak orang, itu mungkin terdengar konyol, karena jika kita membeli apapun secara tunai dibanding dengan pinjaman, kita tentu akan lebih hemat karena tidak perlu membayar bunga apapun, bukan? Walaupun itu benar, tapi ini berhubungan dengan tingkat suku bunga. Sebagai contoh, katakan kita meminjam uang 1 juta US dollar kepada teman kita dengan bunga 1%. Rata-rata bunga tabungan di Amerika Serikat adalah 2%. Artinya, jika kita meminjam lalu menyetor uang itu di bank, kita akan mendapatkan bunga tabungan 20 juta US dollar, sementara kita hanya perlu membayar bunga pinjaman 10 juta US dollar kepada teman kita, yang berarti kita mengantongi keuntungan 10 juta US dollar. Jika berbicara dalam jumlah kecil, hal ini mungkin tidak terlalu berasa karena perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, kita menyangkut jumlah besar, bermain-main dengan 1% atau bahkan 0,5% saja bisa berpotensi menghasilkan puluhan ribu bahkan ratusan dolar. Inilah yang terjadi. Suku bunga pinjaman Mark hanya di atas 1% sedikit. Memang betul Mark dapat membeli rumah seharga 6 juta US dollar secara tunai dengan mudah. Namun, mengapa membelinya secara tunai ketika dia dapat membiayainya dengan bunga 1%? Sementara Mark dapat menginvestasikan uang itu dalam bisnis yang berpotensi memberi dia keuntungan sebesar 10% atau mungkin hingga 100%. Bahkan jika malas, Mark cukup menaruhnya ke indeks saham Amerika Serikat, di mana dalam 20-30 tahun terakhir memiliki rata-rata kenaikan pengembalian dana hingga 8%. Mengantongi keuntungan 6-7%, kebanyakan miliarder juga mempunyai sebagian besar kekayaan mereka dalam bentuk aset seperti saham. Untuk membeli properti secara tunai, mereka mungkin perlu menjual sebagian kekayaannya yang akan memicu berbagai biaya seperti pajak. Sebaliknya, jika meminjam, mereka tidak perlu menjual apapun yang berarti tidak dikenakan pajak apapun. Oleh karena itu, secara ekonomi tidak masuk akal bagi Mark untuk membeli rumah secara tunai ketika dia ditawari bunga pinjaman 1-2%. Inilah kenapa miliarder meminjam uang, karena tidak ada gunanya bagi mereka menggunakan uang sendiri ketika mereka bisa mendapatkan pinjaman berbunga rendah dan menggunakan uang tunai itu untuk hal-hal yang lebih menguntungkan. Dan orang kaya yang bijak tidak mungkin akan melewatkan kesempatan penghasilan keuntungan yang lebih besar lagi dari uang yang mereka miliki. Semakin kaya Anda, semakin banyak cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Catatan, tapi kenyataannya di negara manapun bunga pinjaman pasti selalu di atas bunga tabungan karena bank butuh mendapatkan keuntungan. Sehingga jika kita bukan seorang miliarder, kita tidak akan mendapatkan bunga pinjaman serendah Mark Zuckerberg. Namun mari kita perjelas mengapa orang super kaya mendapatkan bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan masyarakat pada umumnya. Pertama, kebanyakan pinjaman ini adalah pinjaman bunga mengambang, yang berarti tingkat bunganya bisa naik turun sesuai pasar. Kedua, pinjaman ini diperuntukkan bagi pembeli yang hampir tidak menimbulkan resiko. Karena ketika mereka adalah miliarder, bank dapat tidur tenang tanpa perlu khawatir akan terjadinya gagal bayar. Ketiga, dan yang terpenting, bank menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk membangun hubungan dengan orang-orang kaya, sehingga ketika perusahaan mereka membutuhkan pinjaman ratusan hingga jutaan dolar, mereka akan datang kepada mereka, bukan kompetitor. Apakah Anda memiliki pandangan? Silahkan diskusikan di kolom komentar.